Halo pejuang sekolah kedinasan dan CPNS, berjumpa kembali di channel Tutor Kedinasan. Bimbel online gratis eksklusif persiapan seleksi masuk CPNS dan sekolah kedinasan tahun 2022. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membedah prediksi kisi-kisi SKD sekolah kedinasan tahun 2022. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, ada baiknya teman-teman pejuang sekolah kedinasan di rumah di-subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasi channel tutor kedinasan biar teman-teman semua mendapatkan notifikasi saat tim tutor kedinasan mengupload video-video pembelajaran SKD terbaru. Jadi bisa langsung belajar ya di rumah. Oke, baiklah, nggak usah tunggu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah, untuk slide pertama ini ada kalimat nih yang menyatakan seberapa pentingnya sih belajar kisi-kisi SKD. Baiklah, seberapa pentingnya belajar kisi-kisi SKD. Oke, kita akan buktikan dengan survei yang telah dilakukan oleh tim tutor kedinasan ya. Nah, sebelumnya tim tutor kedinasan sudah melakukan survei terhadap 100 orang peserta SKD Sekolah Kedinasan tahun 2021 yang telah melaksanakan ujian SKD. Dalam survei tersebut, tim tutor kedinasan bertanya kepada 100 orang tersebut, apakah mereka sebelumnya mempelajari dan mengetahui kisi-kisi SKD yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Lalu dari 100 orang tersebut, ada 74 orang yang menyatakan mereka mempelajari dan mengetahui kisi-kisi SKD yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan mereka mempersiapkan diri belajar sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Sedangkan ada 26 orang lainnya yang menyatakan mereka kurang mempelajari kisi-kisi SKD dan bahkan ada yang tidak tahu kisi-kisi SKD yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya, tim tutor kedinasan bertanya kepada 100 orang tersebut hasil skor SKD yang mereka dapatkan saat ujian tersebut. Lalu mereka menjawab, ternyata didapatkan dari 100 orang tersebut ada 74 orang yang sebelumnya menyatakan mereka mempelajari dan mengetahui kisi-kisi SKD. Ternyata mereka lulus passing grade dan memenuhi nilai ambang batas SKD semuanya ya dari 74 orang tersebut. Dengan perolehan nilai total SKD rata-rata di atas 430. Mereka mendapatkan perolehan nilai rata-rata di atas 430 nilainya ya. Lalu bagaimana dengan 26 orang yang sebelumnya menyatakan mereka tidak tahu dan mereka tidak mempelajari kisi-kisi SKD? Ternyata ada 14 orang di antara 26 orang tersebut yang tidak lulus passing grade atau tidak memenuhi nilai ambang batas SKD. Sedangkan sisanya ada 11 orang yang mendapatkan nilai hanya berkisar antara 350 saja. Lulus passing grade, namun nilai yang mereka dapatkan rata-rata hanya 350-an. Nah, dari survei ini kita dapat mengetahui ya, dapat kita simpulkan bahwa memang jika kita mempelajari dan jika kita tidak mempelajari kisi-kisi SKD itu cukup berpengaruh ya. Karena kita lihat di sini orang yang mempelajari kisi-kisi SKD dan mengetahui kisi-kisi SKD dengan orang yang tidak mempelajari dan tidak mengetahui kisi-kisi SKD mendapatkan hasil SKD yang cukup berbeda. Ya, yang cukup berbeda, di mana orang yang mempelajari dan mengetahui kisi-kisi SKD mereka mendapatkan skor yang cukup memuaskan. Sedangkan orang yang tidak mempelajari kisi-kisi SKD dan tidak tahu kisi-kisi SKD mereka tentunya mendapatkan skor di bawah rata-rata ya, maksudnya tidak memuaskan, mendapatkan skor tidak memuaskan, bahkan ada yang tidak lolos passing grade atau tidak memenuhi nilai ambang batas skor SKD. Nah, maka dari itu untuk teman-teman di rumah mungkin yang sampai saat ini merasa belum mengetahui dan belum pernah mempelajari kisi-kisi SKD yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB, kisi-kisi resminya, lebih baik mulai dari sekarang dipelajari dan dipahami dulu sebelum belajar di materi-materinya. Karena ini adalah dasar. Kisi-kisi ini adalah dasar acuan ya, dasar acuan atau gambaran luas soal yang bakal keluar di ujian SKD yang sesungguhnya. Jadi ini cukup penting ya sebelum kita belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi SKD. Karena tim BKN sudah memberikan kisi-kisi dan memberikan acuan soal yang bakal keluar. Kita tinggal mempelajarinya saja dari materi-materi tersebut.
Jadi kita nggak buang-buang waktu untuk mempelajari materi-materi yang tidak bakal keluar dalam ujian yang sesungguhnya. Jadi silakan dipelajari dulu kisi-kisinya dan dipahami secara menyeluruh, baru kita bisa mempelajari soal-soal ya. Paham semuanya ya? Nah, baiklah, langsung saja nih kita bahas ke prediksi kisi-kisi SKD Sekolah Kedinasan tahun 2022. Sebelumnya untuk kisi-kisi yang akan kita bahas ini diambil dari kisi-kisi SKD CPNS tahun 2021 kemarin, di mana kisi-kisi ini kemungkinan besar akan dipakai pada soal SKD Sekolah Kedinasan tahun 2022. Ini cukup kemungkinan ya. Tapi dari tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya selalu ya, ini pasti Sekolah Kedinasan itu kisi-kisinya sesuai dengan CPNS. Jadi diambil dari CPNS tahun sebelumnya. Itu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun depan kemungkinan ini dipakai pada soal Sekolah Kedinasan tahun 2022 ya. Jadi untuk topik pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, pada TWK ini terdapat 5 topik besar ya, 5 topik besar yang akan keluar di soal SKD ya, yang akan dikeluarkan sebagai dasarnya. Oke, kita bahas ya. Untuk yang pertama itu ada nasionalisme. Kita sebelumnya pasti sudah sering mendengarkan kata nasionalisme, di mana jiwa-jiwa nasionalisme kita terhadap negara ya, sebagai rakyat Indonesia. Nah, soal nasionalisme ini dibuat dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional ya, melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kata kunci pada nasionalisme ini dapat kita lihat di kalimat kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama. Kepentingan nasional ya. Selanjutnya ada integritas. Untuk integritas ini dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai suatu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, pada integritas ini sebenarnya dapat kita ketahui ya, kata kuncinya itu adalah kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi kita sebagai warga negara, di mana kita harus mengutamakan sikap kejujuran dan ketangguhan serta komitmen kita terhadap negara ya. Kemudian untuk bela negara, di topik bela negara ini pada ujian SKD tahun 2021 cukup menonjol ya, karena banyak dari peserta-peserta yang sudah tes dan FR-FR yang bertebaran itu menyatakan bahwa mereka mendapatkan banyak soal yang mengacu pada topik bela negara, di mana tidak lain pada soal-soalnya itu palingan ditanya mengenai sikap, tindakan, atau yang akan kita lakukan terhadap suatu isu dalam upaya berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bela negara, yaitu upaya kita dalam berperan aktif tindakan kita ya. Selanjutnya adalah pilar negara. Pilar negara ini dibuat untuk tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Untuk ini ya, untuk bela negara ini sebenarnya soal-soalnya ini sudah dapat kita tebak ya. Palingan ditanya itu mengenai untuk butir-butir Pancasila ya. Misalnya pada kasus tersebut itu pengamalan sila Pancasila keberapa, atau itu implementasi dari sila Pancasila keberapa, dan pelanggaran sila Pancasila keberapa. Nah, itu di soal pilar negara ya. Kemudian untuk bagian undang-undangnya ini palingan di tahun 2021 itu misalnya ada soal yang menyebut pasal sekian, nomor sekian, ayat sekian ya, di mana pada soal tersebut ditanya sikap atau tindakan yang sesuai dengan pasal tersebut atau perilaku yang sesuai dengan pasal tersebut. Nah, itu banyak yang bertebaran di FR tahun 2021. Seperti itu ya soal pola soalnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu untuk undang-undang ini yang keluar palingan ditanya bunyi pasal 30 ayat 1, bunyi pasal 1 misalnya. Nah, untuk yang tahun-tahun 2021 ini berbeda, yang ditanyanya itu adalah lebih ke analisa sikap dan perilaku kita ya untuk pilar negara di bagian undang-undang dasar. Kemudian untuk NKRI ini palingan ada
nomor undang-undang, TAP MPR RI itu juga dipelajari ya. Tentang dan Bhinneka Tunggal Ika juga harus dipelajari. Dasar-dasar dari tatanan kenegaraan itu cukup penting ya, dasar negara itu cukup penting untuk dipelajari pada bagian pilar negara jika ingin menguasai pilar negara ya. Nah, kemudian yang terakhir ada bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ini, di mana kita mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam membentuk masyarakat, kehidupan masyarakat yang berbangsa, bernegara, yang utuh ya. Nah, jadi untuk bahasa Indonesia ini soal-soalnya itu yang keluar tidak jauh dari misalnya adalah kalimat efektif, mencari kesimpulan paragraf, mencari ide pokok, paragraf utama, perbaikan kalimat, perbaikan kata, atau perbaikan gelar-gelar. Nah, itu paling sering muncul pada soal-soal TWK bagian bahasa Indonesia. Itu adalah soal langganan yang masuk ya. Jadi harus dipelajari mengenai yang kakak sebutin tadi ya. Ada juga misalnya soal-soal tipe kalimat baku, kata tidak baku, EYD, PUEBI. Nah, itu harus dipelajari ya tentang PUEBI dan EYD, itu banyak sekali muncul-muncul soalnya ya. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tes intelijensi umum atau TIU ya. Pada tes TIU ini terbagi menjadi tiga topik besar ya, di mana ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nah, yang pertama kita akan membahas kemampuan verbal dulu nih. Untuk kemampuan verbal terbagi menjadi tiga topik lagi ya, tiga topik. Di mana di kemampuan verbal ini ada analogi, silogisme, dan analitis. Yang pertama ada analogi. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, untuk soal analogi ini mungkin di rumah pada sudah tahu ya bagaimana bentuk soalnya, yang seperti misalnya ada hutan titik 2 pohon sama dengan lautan titik 2 titik sama dengan. Nah, itu kita harus menyamakan misalnya di tengah hutan ada pohon, di tengah lautan ada apa. Nah, itu adalah bagian dari soal analogi ya. Kemudian untuk selanjutnya ada silogisme. Untuk silogisme ini soalnya cukup gampang tebak ya. Pasti sudah pada tahu semua silogisme ini soalnya bagaimana bentukan soalnya. Silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Misalnya seperti ada sebagian mahasiswa mengenakan seragam putih. Misalnya juga ada sebagian mahasiswa tidak menggunakan ikat pinggang. Nah, bagaimana kesimpulannya? Nah, itu kita harus mencari kesimpulan dari dua pernyataan tersebut. Nah, selanjutnya adalah untuk topik penalaran analitis ya, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, soal-soal seperti penalaran analitis ini bentukannya itu misalnya seperti ada urutan tempat duduk ya, atau ada 5 orang yang duduk melingkar, atau ada 6 orang yang berbaris memanjang. Nah, itu nanti ditanya urutan tempat duduk atau urutan keberapa orang tersebut maju, atau bagaimana urutan yang agar si A dan si B itu duduk saling berhadapan. Nah, itu paling sering muncul di soal analitis. Kemudian untuk selanjutnya adalah di topik kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini adalah lebih ke berhitung ya, lebih ke dasar berhitung, di mana yang terdiri dari yang pertama ada berhitung. Nah, ini tadi yang kakak bilang dengan tujuan untuk mengukur kemampuan hitung sederhana ya. Jadi pada topik berhitung ini misalnya ada pecahan-pecahan desimal, akar, kuadrat, persen ya. Nah, itu paling sering muncul di bagian berhitung ini. Jadi cuman dasar-dasar matematika dasar saja ya yang muncul pada berhitung ini. Jadi nggak usah perlu dikhawatirkan karena ini adalah perhitungan dasar saja untuk materi kemampuan numerik. Nah, kemudian ada deret angka. Nah, ini adalah soal yang paling pasti dan sering muncul ya, dan banyak juga jumlahnya yang muncul. Bahkan pernah ada yang bilang sampai 4 soal yang muncul deret angka ini.
Deret angka ini tipsnya untuk menguasai deret angka yaitu adalah dengan sering-sering berlatih soal deret angka ya. Jadi kita sudah terbiasa untuk menguasai materi deret angka. Deret angka ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat pola hubungan angka. Jadi kita harus sering-sering ya berlatih soal untuk deret angka ini agar kita terbiasa dalam mengerjakan dan cepat ya untuk tahu bagaimana pola-pola dari deret angka tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya ada perbandingan kuantitatif ya. Untuk perbandingan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Nah, untuk perbandingan kuantitatif ini biasanya bentukan soalnya itu ada tabel ya, ada dua tabel di mana pada tabel X dan tabel Y itu disajikan hitungan-hitungan. Misalnya pada tabel X ada 3 pangkat 2 dikurang 2 dan di tabel Y 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, itu nanti pada optionnya itu ditanya. Kesimpulannya itu misalnya X lebih besar dari Y, Y lebih kecil dari X, atau X sama dengan Y. Nah, itu adalah soal tipe perbandingan kuantitatif. Pasti teman-teman yang sudah pernah tes pernah bertemu dengan soal ini ya. Sebenarnya soal ini cukup mudah sekali ya. Karena hitungannya itu palingan hitungan kali jumlah pertambahan, ya. Jadi nggak terlalu rumit ya. Kemudian untuk soal cerita. Nah, soal cerita ini memang banyak dikeluhkan oleh peserta SKD ya, yang katanya cukup sulit. Dan bagaimana saja kita cara mengaplikasikannya itu adalah dengan sering-sering berlatih soal ya. Kita harus dapat menganalisa soal tersebut dan mengaplikasikannya ke dalam rumus yang kakak bilang tadi, rumusnya itu tidak banyak ya. Jadi di sini kuncinya tuh kita harus dapat menguasai variasi-variasi soal. Misalnya seperti soal yang ditanya diskon harga atau harga jual, harga beli. Nah, itu paling sering muncul di soal cerita ya, atau umur. Ini juga ada ya, ditanya perbandingan umur, itu sering muncul di soal cerita. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke topik kemampuan figural ya. Kemampuan figural ini sebenarnya cukup mudah loh. Banyak orang yang terselamatkan di figural. Figural cukup mudah asal kita konsentrasi dan kita teliti ya dalam melihat pola-pola gambar yang disajikan pada soal. Nah, untuk yang pertama, figural ini ada yang namanya topik analogi dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kemudian ada ketidaksamaan, yaitu dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Nah, biasanya ini pada soal disajikan ada 4 pola ya, 4 pola. Lalu kita ditanya nih, perbedaan di mana ya, pada gambar berapa yang berbeda dengan pola-pola sebelumnya. Itu nanti kita harus teliti dan harus konsentrasi mencari perbedaan dalam pola-pola gambar tersebut. Ini cukup membutuhkan waktu ya. Tapi kalau jika kita sudah terbiasa mengerjakan soal-soal tipe-tipe dalam mencari perbedaan ini, kita sudah tahu ya letak-letak yang sering digunakan pada perbedaan-perbedaan polanya itu pasti kita sudah tahu ya. Jadi kuncinya adalah kita harus sering-sering berlatih ya. Kemudian ada serial. Nah, serial adalah dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, jadi dari ketiga topik ini sebenarnya kita mudah ya untuk mengerjakannya asal kita sudah terbiasa mengerjakannya. Sering-sering latihan soal saja ya. Nah, itu ya dari kisi-kisi tes intelijensi umum atau TIU. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tes karakteristik pribadi atau TKP. Untuk TKP ini ada 6 topik. Ada 6 topik utama ya yang akan dikeluarkan di soal SKD. Yang pertama adalah aspek pelayanan publik. Aspek pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramatamahan dalam bekerja yang efektif agar memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.
Nah, untuk pelayanan publik ini, kata kuncinya tuh adalah keramah-tamahan dan kepuasan ya. Dimana kita harus mengutamakan kepuasan konsumen. Biasanya ini pada kita saat kita bekerja itu biasanya sebagai customer service ya, atau sebagai seorang pelayan restoran misalnya ya, di mana kita harus mengutamakan sikap keramah-tamahan, lalu kita harus mengutamakan kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan agar mereka tertarik untuk menggunakan jasa kita atau membeli produk kita. Nah, itu adalah aspek yang paling diutamakan dalam pelayanan publik ini. Jadi, pada pelayanan publik ini kita harus mengutamakan perilaku keramah-tamahan dan kepuasan pelanggan ya. Kemudian ada jejaring kerja, yaitu dengan tujuan untuk membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagai informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Pada jejaring kerja ini biasanya bersoal tidak lain kita sebagai ketua ya, sebagai ketua tim, atau kita sebagai bos ya, atau kita sebagai pemilik perusahaan dan sebagai direktur. Nah, itu sering sekali muncul pada soal-soal SKD topik jejaring kerja, di mana kita harus bisa ya membuat suatu keputusan bersama ya, dengan mengutamakan keputusan bersama, di mana juga kita harus bisa membuat situasi yang nyaman dalam tim, dalam bekerja tim ya. Nah, itu sangat sering muncul di soal-soal jejaring kerja. Kemudian ada sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, untuk sosial budaya itu soalnya sering muncul itu adalah misalnya seperti topik-topik di saat ada seseorang yang baru datang di tempat yang baru ya, atau ada suatu karyawan yang baru pindah ke suatu perusahaan yang baru pertama kali ia datangi, atau ada suatu keluarga yang baru pindah ke dalam lingkungan baru. Nah, itu bagaimana cara dia beradaptasi untuk secara cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, itu adalah kata kunci di sosial budaya. Bagaimana cara kita mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif di lingkungan yang baru, dengan tentunya dengan keberagaman agama, suku, budaya, dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yaitu dengan tujuan untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan untuk meningkatkan kinerja ya. Nah, TIK ini aspek utamanya itu yang harus kita utamakan adalah bagaimana cara kita mengoperasikan dan mengelola teknologi informasi ya, seiring dengan perkembangan zaman yang akan kita aplikasikan ke dalam dunia kerja, yang berguna untuk meningkatkan kinerja kita tentunya ya. Jadi kita harus bisa smart ya dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk dunia kerja, seperti itu ya. Kemudian ada aspek profesionalisme. Untuk aspek profesionalisme ini dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, pada aspek profesionalisme ini yaitu utama kita harus mengutamakan sikap profesional kita terhadap dalam bekerja ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan bersama. Jadi kita harus mengutamakan tentunya kepentingan bersama dulu, baru kita melaksanakan kepentingan pribadi kita. Karena yang di aspek profesionalisme itu yaitu dinilai yaitu sikap profesionalisme kita dalam bekerja sesuai dengan tuntutan jabatan yang kita emban ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah topik baru ya. Topik baru muncul di kisi-kisi CPNS tahun 2021 ini, yaitu adalah anti radikalisme. Pada topik baru ini yaitu dengan tujuan untuk menjaring informasi dari suatu individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, pada soal radikalisme ini biasanya nanti disajikan isu-isu yang berhubungan dengan SARA biasanya ya, berhubungan dengan SARA nanti. Nah, kita ditanya bagaimana sikap kita, tindakan kita, dan perilaku kita menanggapi isu-isu tersebut. Kurang lebih seperti itu pada soal TKP anti radikalisme ya. Nah, sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kedua kelas gratis bimbel online
SKD Sekolah Kedinasan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pejuang sekolah kedinasan. Ingat, jangan lupa dipelajari kisi-kisi SKD-nya dan jangan lupa sering-sering berlatih soal SKD ya, biar terbiasa. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman pejuang sekolah kedinasan tahun 2021 ya. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Kakak akhiri sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. See you di pertemuan berikutnya. Semangat ya.